Bertambah lagi keanehan. Setelah itu, semakin lama semakin mencekam. Benar-benar hanya ada kami yang ada di jalan ini. Jalanan di depan gelap total. Hanya ada lampu kami yang menjadi sumber penerangan. Aku menoleh ke belakang, sama, di belakang kosong. Malah menjadi semakin seram kelihatannya. Seringkali rasa penasaran mengalahkan redupnya nyali. Padahal kita nggak paham situasi. Seperti kisah ini berjalan melintas jalan tol Cipali. Windy dan keluarga terjebak dalam rentang beda dimensi. Seremnya pasti. Halo Sobat Meng, kembali lagi bersama aku Meng Channel. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rezekinya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan kisah mistis di tol Cipali. Sebelum aku memulai cerita, alangkah baiknya disubrek-subrek ya, dan tonton sampai habis. Oke guys, langsung aja kita menuju cerita. Paket Akhir tahun 2016, rintik hujan turun di bagian timur Jakarta. Ketika kami baru lepas sumpeknya tol di dalam kota, di mana ribuan kendaraan berjajal merebut ruang jalanan untuk bisa pulang. Atau entah kemana tujuannya. Masih agak padat, tapi seenggaknya mobil yang kami tumpangi ini bergerak walaupun perlahan. Udah jam 9 nih, Papa lapar. Pasti kalian juga lapar juga kan? Papa yang duduk di belakang kemudi bilang begitu. Iyalah, Pa lapar, mampir rest area aja dulu. Istirahat bentaran. Begitu Gio bilang sambil sedikit semangat. Sementara aku dan Mama yang masih duduk di belakang sepertinya masih nyaman. Belum merasa lapar seperti Papa dan Gio rasakan. Padahal perjalanan kami dari Serpong selepas maghrib tadi memang sengaja diatur begitu. Akan makan malam di rest area tol Cikampek atau setelahnya apabila jalanan lebih lancar. Oh iya, aku Windy bersama Mama, Papa, serta adikku Gio. Sedang dalam perjalanan menuju Yogyakarta untuk menghadiri pernikahan salah satu sepupu. Acara pernikahan akan dilangsungkan pada hari Sabtu, makanya kami berangkat pada 2 hari sebelumnya, yaitu hari Kamis dengan hari Jumatnya untuk bisa istirahat seharian. Sabtu menghadiri acara dan hari Rabunya untuk kembali pulang. Rencananya seperti itu, sekalian berlibur, bertepatan dengan aku libur kuliah dan Gio libur sekolah. Kami sekeluarga sangat menyukai perjalanan darat. Selama tujuan masih bisa dijangkau oleh mobil, maka perjalanan darat pasti akan dipilih. Makanya aku sangat menunggu saat-saat seperti ini. Berlibur dengan menempuh perjalanan cukup jauh, kali ini destinasi Jogja. Nah tuh, rest area apa? Alhamdulillah, udah lapar banget aku nih. Lagi-lagi Gio mengutarakan keluh kesah perutnya. Tapi benar yang Gio bilang, kami sudah mendekati ke rest area kilometer 39 dari kejauhan sudah kelihatan. Nggak lama, Papa mengarahkan kendaraan ke kiri lalu masuk ke rest area. Sambil Papa mencari tempat parkir, aku melihat suasana sekeliling. Masih jam 10, tentu saja tempat yang diperuntukkan untuk pengguna tol. Untuk istirahat ini masih cukup ramai, walau nggak seramai akhir pekan. Ini bisa dibilang merupakan rest area besar dan lengkap. Selain toilet dan kamar mandi, toko makanan banyak. Penjual kopi ada dan tempat beribadah juga ada. Jadinya kami bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan dari satu perhentian. Begitu juga kami, setelah selesai beribadah, kami menuju satu resto yang menyediakan makan malam. Cukup lama waktu yang kami habiskan di sini, sekitar 1 jam. Singkatnya, setelah kami selesai makan dan membeli kopi untuk Papa di jalan, kami melanjutkan lagi perjalanan. Sekitar jam 11 lewat. Jam setengah 11, kendaraan yang melintas sudah nggak padat seperti sebelumnya. Papa bisa memacu kendaraan lebih cepat. Perjalanan malam ini memang menyenangkan, aku menikmati setiap menitnya. Walaupun di luar pemandangannya hanya gelap, tetapi aku sangat suka suasananya. Mau lewat jalan tol baru atau mau lewat jalan biasa saja. Tiba-tiba, Papa bilang seperti itu ketika kami sudah sampai di ujung jalan tol Jakarta Cikampek. Yang Papa maksud adalah jalan tol Cikopo Palimanan, atau biasa disebut dengan jalan tol Cipali.
Kenapa bisa dibilang baru? Ya, karena baru setahun lebih diresmikan dan digunakan untuk umum. Tepatnya tahun 2015 yang lalu. Tol baru aja Pak, sekalian nyobain kan? Masa udah ada jalan tol masih aja lewat jalan biasa? Jawabku begitu. Gio dan Mama setuju denganku. Ya siapa tahu pengen santai lewat jalan biasa, ucap Papa begitu. Tapi pada akhirnya kami memutuskan untuk lewat jalan tol itu. Memang, setelah tol Cipali dibuka, kami memang sekeluarga belum pernah melintasinya. Karena memang belum ada keperluan untuk melewati tol ini. Kali inilah pertama kami harus melewati jalan tol ini, di mana beberapa saat sebelumnya terjadi kemacetan parah pada saat libur mudik Lebaran. Dalam hati kecil, kami berharap semoga tidak mengalami dan merasakannya juga. Kemacetan parah karena perjalanan kami ini sudah masuk masa libur akhir tahun. Ya sudah, sekitar jam 11 lewat, akhirnya kami mulai memasuki jalan tol Cipali. Jalanan belum selebar jalan tol sebelumnya, hanya 2 jalur. Lampu penerangan hanya terlihat ketika menjelang pintu keluar atau masuk. Selebihnya gelap, hanya mengandalkan lampu kendaraan yang melintas. Pemandangan kanan kiri juga gelap. Hanya terlihat dari kejauhan lampu rumah penduduk atau bangunan lainnya. Di kanan kiri jalan hanya ada sawah dan lahan kosong. Kelihatannya seperti itu. Papa memacu kendaraan dengan kecepatan sedang, gak terlalu cepat. Aku yakin karena beliau memilih untuk berhati-hati, karena sama sekali belum menguasai medan atau kontur jalan. Kami berempat juga lebih banyak diam, hanya sesekali percakapan terucap. Itu pun seperlunya, lebih banyak memperhatikan jalan dan pemandangan. Jalan tol ini lebih banyak jalan lurus yang panjang dan jarang sekali yang berbelok. Semakin jauh kami masuk, semakin berkurang volume kendaraan yang melintas. Sangat jauh berbeda situasinya dengan jalan tol Jakarta Cikampek. Sampai akhirnya hanya sesekali ada kendaraan yang terlihat, yang searah ataupun yang datang dari arah berlawanan. Beberapa kali kami melihat truk yang besar atau bus yang jalan perlahan di sisi kiri. Jarang sekali ada mobil pribadi. Kok sepi amat ya, baru jam 12? Nggak ada yang mau lewat jalan tol ini gitu. Gio memecahkan kesunyian. Kok agak serem ya? Papa jangan ngantuk. Kalau capek, kita mending cari rest area aja lagi. Mama akhirnya buka suara setelah sejak tadi lebih banyak diam. Seperti yang aku bilang tadi, semakin kita lama perjalanan, semakin sepi. Aku yakin semua punya pertanyaan yang sama di kepala masing-masing. Mama tadi sempat menyinggung rest area. Tapi setelah aku perhatikan, selama sudah menempuh beberapa kilometer, kami baru melewati satu rest area, itu pun dekat dengan wilayah Cikampek. Ketika baru masuk tol Cipali, setelah itu kami tidak melihat rest area lagi. Menurut aku sih wajar, namanya juga jalan tol baru. Sarana prasarananya masih belum lengkap, termasuk ketersediaan rest area. Jadi kami harus mempersiapkan diri untuk menahan segala kegiatan untuk membutuhkan istirahat. Karena nggak tahu kapan dan di mana rest area akan kita temui. Namun perjalanan harus masih tetap berlanjut. Sampai entah sudah masuk kilometer berapa, aku tersadar kalau sudah beberapa menit lamanya tidak melihat kendaraan sama sekali. Sepi, kosong, hanya kami yang melintas di jalan tol yang panjang ini. Aneh, kok sepi banget ya? Pada kemana mobil yang lain? Papa bilang begitu sambil matanya terus memperhatikan jalan. Aku, Mama, dan Gio hanya diam, tidak ada yang menanggapi. Gio, lo ada sinyal gak? Tanyaku ketika layar ponsel ada tulisan no service. Gak ada kak, jawab Gio. Mama juga bilang begitu, ternyata tidak ada sinyal. Bertambah lagi keanehan, setelah itu semakin lama semakin mencekam. Benar-benar hanya ada kami yang ada di jalan ini. Hanya suara deru mobil kami saja yang terdengar. Jalanan di depan gelap total, hanya ada lampu kami yang menjadi sumber penerangan. Aku menoleh ke belakang, sama, di belakang kosong. Malah menjadi semakin seram kelihatannya. Kira-kira 15 menit lamanya situasi itu berlangsung. Sungguh sangat membuat kami khawatir. Sampai akhirnya Papa bilang kalau ada mobil yang mendekat. Mendengar Papa bilang begitu, akhirnya aku melihat ke belakang. Memang benar, dari kejauhan ada cahaya lampu mobil yang mendekat perlahan.
Syukurlah jadi ada teman, ucap papa sambil mengurangi kecepatan sedikit. Semakin lama kendaraan itu semakin mendekat. Papa memang sengaja mengurangi kecepatan bermaksud untuk bisa melintasi tol ini bersamaan. Sampai akhirnya kendaraan itu sudah tepat berada di belakang kami. Anehnya dia nggak mengurangi kecepatan sama sekali. Terus melaju malah sepertinya menambah kecepatan. Melihat itu, papa langsung mengarahkan kendaraan kami melewati jalur kiri, memberi jalan mobil ini untuk mendahului. Benar, dia sama sekali nggak mengurangi kecepatan, malah dia terus melaju kencang. Mobil ini jenisnya minibus model lama berwarna hitam. Termasuk kacanya hitam, menjadi kami tidak bisa melihat ke dalamnya. Dia melaju kencang mendahului. Papa yang tadinya berniat untuk mengikuti, akhirnya berubah pikiran. Lebih memilih membiarkan mobil itu melaju kencang. Melaju terus sampai akhirnya hilang dalam gelap dan kejauhan. Kembali suasana sunyi, lagi-lagi kami sendiri setelah mobil itu hilang. Jalan gelap, sendirian, menimbul sedikit kekhawatiran. Harusnya tadi lewat jalan biasa aja ya, Gio akhirnya buka suara. Udah terlanjur, tenang aja, nggak akan ada apa-apa, aman kok, jawab papa dengan sedikit menenangkan. Kembali kami terdiam, tanpa percakapan. Tetapi hanya beberapa menit saja setelah ada kilatan cahaya yang menerangi kendaraan kami. Cahaya dari belakang, refleks, aku menoleh ke belakang. Ternyata benar, ada kendaraan dari arah belakang mendekat dengan kecepatan tinggi. Ada mobil lagi pak, aku bilang begitu. Iya, jawab papa pendek. Aku perhatikan kali ini kendaraan mulai mengurangi kecepatan ketika sudah tepat di belakang. Tapi walaupun begitu, papa tetap memberi jalan dengan berpindah ke jalur kiri. Membiarkannya mendahului ketika mobil sudah berada posisi berjajar. Tentu saja kami semua bisa memperhatikan kendaraan itu. Lah kok sama mobilnya dengan bentuk yang pertama tadi? Gio bilang begitu dengan setengah suaranya berisik. Dalam hati, aku punya pertanyaan dan pertanyaan yang sama. Itu mobil yang sama. Tiba-tiba mama bilang begitu. Gak mungkin makan, kita belum melihatnya lagi setelah dia ngebut tadi. Jawab papa begitu. Aku ragu, tapi setelah dilihat dengan seksama, ternyata mobilnya sama. Jenis minibus bermodel lama, berwarna hitam, dan kacanya hitam juga. Sepertinya itu mobil yang sama yang tadi mendahului kami, tapi gimana caranya? Kok bisa dia tiba-tiba ada di belakang lagi? Sementara dari tadi kami nggak sama sekali mendahului. Di kepala masih banyak pertanyaan, lagi-lagi mobil hitam ini melaju dengan kencang. Sampai akhirnya hilang dalam gelap dan lenyap dari pandangan. Suasana semakin hening, cekam semakin terasa. Udah tenang aja, kalau misalkan ada tol exit, kita keluar aja, lewat jalan biasa saja, biar semua tenang. Lagi-lagi, papa berusaha menenangkan. Aku, mama, dan Gio hanya diam, tidak menjawab. Kami masih berkutat dengan banyak pertanyaan. Selanjutnya, aku sudah bisa menebak, selang beberapa menit kemudian. Lagi-lagi ada kilatan cahaya lampu dari kendaraan belakang. Aku menoleh, ternyata benar, ada kendaraan mendekat dari kejauhan. Kendaraan itu datang dengan kecepatan tinggi lalu melambat ketika sudah dekat dengan kendaraan kami. Sekali lagi, papa memindahkan kendaraan ke jalur kiri, memberi jalan untuk mobil misterius ini mendahului. Lagi-lagi kami semua memperhatikan mobil itu. Sangat susah untuk disangkal kalau yang melintas yang ketiga kalinya adalah mobil yang sama. Bentuknya sama persis dan jenisnya juga sama. Aku yakin ini mobil yang sama tadi. Mobil yang sama, tapi gimana caranya? Kok bisa? Aku nggak menggubris, tapi aku terus memperhatikan mobil yang terus mendahului kami ini. Kali ini kecepatannya lebih pelan, malah tampak gak berniat untuk mendahului kami. Melihat ini, papa memperlambat lagi laju kendaraan. Dengan tujuan supaya mobil misterius ini bisa mendahului. Benar, perlahan tapi pasti, akhirnya dia mendahului. Berbeda dengan sebelumnya melaju kencang dan langsung menghilang. Kali ini dia malah melambat setelah sudah beberapa ratus meter di depan. Kami melihatnya seperti itu dari kejauhan. Sampai akhirnya si mobil misterius ini berpindah jalur ke bahu jalan, seperti ingin berhenti. Benar, kami yang begitu jauh di belakang
Melihat dia, akhirnya berhenti di bahu jalan. Kenapa dia berhenti? Ada apa ya? Tanya papa. Dia butuh bantuan. Mama sekali lagi bilang begitu. Papa nggak usah aneh-aneh deh, nggak usah macem-macem apa. Aku bilang begitu karena sepertinya papa akan meminggirkan kendaraan juga. Benar kata mama, takut kalau dia butuh bantuan. Papa bilang begitu. Aku dan Gio gak bisa berkata apa-apa lagi. Papa adalah seorang aparat. Jiwanya memang seperti itu, harus mencari tahu kalau ada yang tidak beres. Benar adanya, akhirnya kami berhenti tepat di belakang mobil misterius ini. Papa hati-hati, ucap mama. Iya, kalian jangan ada yang ikut keluar ya. Papa hati-hati ya, ucap mama. Iya ma, jangan ada yang ikut keluar ya, tetap di dalam. Papa bilang begitu lalu keluar dari kendaraan. Aku melihat kalau mobil ini lampunya masih menyala dan mesinnya juga menyala. Papa berjalan mendekat ke pintu supir. Gak lama karena jaraknya dekat, Papa akhirnya sampai di samping pintu depan. Kami di dalam kendaraan terus memperhatikan gerak-gerik Papa. Sepertinya kaca jendela depan dari mobil itu terbuka. Karena aku melihat kalau Papa melongo ke dalam, hanya beberapa belas detik, akhirnya Papa kembali menuju kendaraan kami. Kelihatannya langkahnya terburu-buru. Setelah sampai, Papa langsung masuk. Kenapa dia, Pa? Kami kompak bertanya. Gak ada apa-apa, aman, jawab Papa pendek. Setelah itu, Papa langsung menjalankan kendaraan kami, melewati mobil misterius yang masih saja berhenti. Aku tahu ada yang gak beres setelah melihat gelagat Papa. Benar dugaanku, setelah kendaraan kami tepat berada di kendaraan itu, aku melihat kalau kaca jendelanya terbuka lebar, kaca depan pintu sopir. Karena itulah aku bisa melihat ke dalamnya walaupun sekilas. Aku kaget dong, karena di dalam gak ada siapa-siapa, ternyata kosong. Gak ada orang sama sekali di depan, termasuk supirnya juga. Aneh, seram. Setelah itu, gak ada sama sekali perbincangan di antara kami. Papa juga gak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia menginjak pedal gas cukup dalam. Pa, kalau ada rest area mampir dulu sebentar ya, aku pengen ke toilet. Aku bilang begitu ketika sudah beberapa belas menit berlalu. Iya, Papa menjawab pendek, jelas masih ada nada cemas terdengar. Syukurlah, dari kejauhan aku melihat ada tanda-tanda rest area. Benar, itu rest area. Windy jadi gak ke toiletnya? Papa memastikan. Windy menjawab, jadi Pa sebentar ya. Papa lalu membelokkan kendaraan masuk ke rest area. Aku sudah bisa menebak kalau rest area ini masih belum bagus. Dan masih sepi juga, kami gak melihat ada kendaraan. Hanya ada beberapa warung kecil berbaris dan itu pun tertutup. Papa memarkirkan kendaraan di salah satu warung. Toiletnya kayak itu deh, Papa antar kamu ya. Papa menunjuk salah satu bangunan kecil yang letaknya berada jauh di belakang warung. Turun dari mobil, aku bersama Papa berjalan dalam gelap menuju toilet. Cukup jauh jaraknya sekitar 50 meter. Toilet kecil dengan lampu temaram. Kalau sudah selesai, jangan jalan sendiri ke mobil, tunggu Papa. Papa bilang begitu. Aku mengangguk dan aku langsung masuk ke dalam toilet perempuan. Suasana yang masih mencekam teringat dengan kejadian yang tadi, ditambah dengan situasi rest area yang seram. Setelah berada di luar toilet, aku nggak melihat Papa. Sepertinya dia masih di dalam. Gak lama, hanya beberapa detik kemudian, tiba-tiba aku melihat ada mobil mendekat ke tempat aku yang sedang berdiri. Entah datangnya dari mana, akhirnya mobil ini berhenti tepat di depanku. Hanya beberapa jarak meter saja dari kami. Sejenak aku tersadar, ternyata aku mengenali mobil ini. Ini adalah mobil misterius yang kami temui di jalan tol tadi. Minibus model lama berwarna hitam, jantungku berhenti berdetak dan ketakutan. Tapi rasa penasaranku mengalahkan kadar nyali yang semakin rendah. Dalam ketakutan yang dirasa, kaki malah melangkah mendekat ke mobil itu. Setelah aku sudah berada di samping, ternyata kedua kacanya sudah terbuka. Sementara mesin dan lampunya masih menyala. Aku lebih mendekat lagi dengan maksud untuk melihat lebih dalam lagi. Jendela dalam dengan keadaan terbuka menjadi aku leluasa untuk melihat ke dalam lagi. Nggak ada orang sama sekali, di depan kosong, termasuk supirnya juga nggak ada. Entah apa yang ada dalam pikiran, bukannya menjauh, tapi aku justru malah mendekat.
ingin tahu apa yang ada di bagian belakang mobil. Awalnya sangat gelap, aku nggak bisa melihat apa-apa. Tapi lama-kelamaan mata mulai terbiasa dan akhirnya bisa melihat semua walaupun dengan samar. Bulu kuduk berdiri semua, jantung berdegup kencang ketika aku melihat ternyata di belakang nggak ada orang sama sekali. Tapi ada benda yang terogok menyeramkan. Di bagian belakang minibus ini ada peti mati. Windy, ayo ke mobil. Tiba-tiba papa sudah ada di belakang. Dia meraih tanganku lalu kami bergegas kembali menuju kendaraan. Nggak berlama-lama setelah berada di dalam mobil, papa langsung tancap gas meninggalkan rest area dan meninggalkan mobil misterius itu. Di sisa perjalanan kami diam 1000 bahasa. Sampai akhirnya kami bisa bernafas lega setelah ada di pintu tol Palimanan. Di sini juga kami bisa kembali melihat pemandangan dengan normal. Banyak kendaraan melintas, ada kehidupan. Setelah itu, papa baru cerita, beliau bilang, ketika turun kendaraan di bahu jalan untuk memeriksa mobil misterius itu, papa melihat apa yang aku lihat, mobil kosong gak ada siapa-siapa, termasuk supir. Tapi ternyata ada peti jenazah di belakang mobil, begitulah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen di bawah ini ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.